Hingga penghujung tahun 2023, lebih dari 1.600 orang Rohingya tiba dengan perahu di Indonesia. The world largest refugee camp from Bangladesh. So today we are here approximately 200 our male and female. So we here because of when we leave Bangladesh camp, we don't safe here. Camp are burning different kind of unknown party. We don't know our camp are burned in fire. Para pengungsi Rohingya ini menghabiskan waktu berminggu-minggu di laut setelah berlayar dari Bangladesh, di mana sekitar 1 juta orang Rohingya mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsi. Apa sebenarnya yang mendorong pengungsi Rohingya untuk melakukan perjalanan berbahaya seperti ini? Inilah salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. Pada tahun 2017, ketika kekerasan dan penganiayaan massal meletus di negara bagian Rakhine, Myanmar, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke bagian tenggara Bangladesh. Pada awalnya mereka dapat bergerak bebas di sekitar kamp-kamp yang luas ini. Mereka bahkan dapat mencari pekerjaan. Namun, seiring dengan pertumbuhan jumlah pengungsi Rohingya yang masuk, pembatasan terhadap pergerakan mereka pun meningkat. Sekarang pagar berduri mengelilingi kamp-kamp tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa mereka harus mematuhi jam malam dan perlu meminta izin untuk meninggalkan kamp mereka. I think Bangladesh has very serious and real concerns. You know, they're an overpopulated country and the refugees have arrived in one of its most poor and fragile areas. Selain situasi yang suram ini, ternyata sebuah kisah yang lebih gelap terungkap. Menurut Human Rights Watch, terjadi lonjakan kekerasan di kamp-kamp Rohingya antara kelompok bersenjata seperti Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan Rohingya Solidarity Organization (RSO) serta geng kriminal lainnya. Groups like ARSA can actually increase violence with the hopes of consolidating power, right? They want to create conditions of insecurity, make people nervous. And the reasons they want to do that is that a group like ARSA can then come in and say, we can protect you, but you have to give us your allegiance, your loyalty, or resources. Pemimpin Rohingya yang ditunjuk oleh pemerintah Bangladesh untuk mengelola para pengungsi, disebut Majis, dianggap sebagai informan dan sering menjadi target oleh kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Para pemimpin ini ikut serta dalam ronda malam, bergabung dalam pasukan polisi, dan mengidentifikasi anggota kelompok bersenjata seringkali di depan para tersangka itu sendiri. Pada bulan September 2021, pembunuhan seorang pemimpin Rohingya yang terkemuka, Muhibullah, menggemparkan komunitas pengungsi. Beliau telah mewakili orang Rohingya di PBB dan di Gedung Putih, Washington DC. Komunitas Rohingya berduka atas kematian beliau. India security layer staff itu itara ase bile hoy bara soide bile har sarkar madame itara to majid call gade tan hoye itara khana hina hayro. 29 orang telah didakwa dalam pembunuhan Muhibullah. Menurut polisi, pemimpin pemberontak ARSA memerintahkan pembunuhan terhadap Ullah. ARSA membantah tuduhan tersebut. Meskipun tidak ada data resmi, polisi Bangladesh dan Human Rights Watch memperkirakan lebih dari 40 orang Rohingya telah tewas dalam insiden kekerasan pada tahun 2023. UNHCR juga mencatat 1.400 insiden serius dari Januari hingga September 2023. 1 month ago, it was happened for me. One group are kidnapping me, and 5 members are trying to kill me. When ARSA group is kidnapping me, then they are demand 5 lakh Bangladeshi taka. I didn't get 5 lakh, but I was give 3 lakh taka. When I give 3 lakh, they are releasing me. After releasing, before 1 day, 5 people are trying again to kill me. Kamp-kamp yang padat ini juga rentan terhadap kebakaran dan bencana alam yang dapat membuat ribuan pengungsi kehilangan tempat perlindungan. What are the problems? The problem is that this decline in humanitarian assistance makes it more difficult to continuously, for example, renew the shelters. You cannot
expect these very flimsy huts where people live to last for very long in this climatic circumstances. So you have to invest money all the time, and that money is becoming short. So conditions are now beginning to regress a bit. Bantuan global untuk Rohingya turun secara tajam pada tahun 2023 karena negara-negara donor mengalihkan prioritas mereka ke perang di Ukraina. Program Pangan Dunia atau WFP juga harus memotong alokasi makanan untuk setiap orang dari sekitar Rp180.000 menjadi Rp120.000 per bulan karena kekurangan dana. Untuk menyampaikan keluhan mereka, beberapa orang Rohingya beralih ke puisi lirik. Keluhan musikal ini yang dikenal sebagai tarana semakin banyak digunakan sebagai alat protes. Hidup semakin sulit di kamp-kamp pengungsi, tetapi tidak ada jalan keluar yang mudah. Menurut UNHCR, setidaknya 348 orang Rohingya meninggal atau hilang di laut pada tahun 2022. Dan untuk kedatangan terbaru di Aceh, penduduk setempat menolak Rohingya berlabuh. Kehadiran pengungsi karena memang kami tidak ada tempat yang layak untuk menampung mereka. Karena pengalaman yang beberapa lalu, mereka memang tidak tertib. Mereka sewaktu-waktu melarikan diri, dan kami mengkhawatirkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya bukan kami tidak peduli dengan rasa kemanusiaan, tapi mereka sewaktu-waktu memang melarikan diri. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Seiring berlanjutnya krisis, Rohingya mendapati diri mereka terdampar, terombang-ambing, dan tanpa tempat bernaung yang aman.